Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema tentang klasifikasi perpustakaan. Nah, di mana kami akan menjelaskan beberapa sub pada pertemuan kali ini, yang dimana yang pertama itu tentang pengertian klasifikasi, yang kedua prinsip-prinsip pengklasifikasian, yang ketiga sistem klasifikasi perpustakaan, yang keempat macam-macam klasifikasi perpustakaan, dan yang terakhir prosedur klasifikasi perpustakaan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Sumaliah sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian yang kedua Sri Wahyuni, yang ketiga Darmawati, dan yang keempat Nur Aida. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian klasifikasi perpustakaan. Secara harfiah, arti dari klasifikasi di sini yaitu merupakan sebuah penggolongan ataupun pengelompokan. Sedangkan menurut KBBI, klasifikasi itu merupakan sebuah golongan itu menurut standar yang telah ditentukan. Nah, sedangkan menurut para ahli yang sudah tertera di PPT kami, yakni menurut Dr. Andes Toa 2008, bahwa klasifikasi merupakan penggolongan yang sistematis daripada sejumlah dari sebuah objek, buku, ataupun benda-benda lain ke dalam sebuah ruangan ataupun golongan berdasarkan kesamaan yang ada. Nah, di sini dalam bidang perpustakaan, bahwa klasifikasi merupakan penyusunan sistematis terhadap buku ataupun bahan pustaka lainnya, sehingga para pembaca ataupun pencari informasi itu mudah mendapatkan informasi yang mereka cari, seperti itu. Nah, di mana klasifikasi perpustakaan di sini itu mengelompokkan sebuah objek yang sama, seperti pengelompokan buku itu dikelompokkan bersama buku-buku lainnya. Dan kemudian seperti laptop juga yang ada di perpustakaan itu dikelompokkan bersama laptop-laptop lainnya, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu pengertian dari klasifikasi perpustakaan. Kita beralih kepada prinsip-prinsip pengklasifikasian, di mana yang sudah tertera di PPT kami menurut para ahli, yakni Rahayuningsih 2007, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan di dalam mengklasifikasi buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah yang menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan subjeknya. Di sini yang pertama, klasifikasilah buku-buku perpustakaan sekolah. Yang pertama itu berdasarkan subjek, kemudian berdasarkan bentuk penyajiannya atau bentuk karyanya. Nah, di mana kita mengelompokkan buku-buku itu berdasarkan karyanya. Semisal buku itu tentang novel, maka kita kelompokkan bersama novel-novel lainnya. Semisal buku itu tentang IPS ataupun materi lainnya, itu kita kelompokkan bersama IPS, buku-buku IPS lainnya. Kemudian yang kedua, yakni klasifikasilah buku-buku yang termasuk karya umum dan kesusastraan, lebih diutamakan pada bentuknya. Nah, di sini itu kita melihat pada bentuknya terhadap karya umum dan kesusastraan. Semisal novel, kita lihat dulu bentuknya. Semisal bentuknya itu berpengaruh terhadap siswa kita, maka kita golongkan atau kita klasifikasikan di perpustakaan sekolah kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di dalam mengklasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah itu hendaknya memperhatikan tujuan pengarangnya. Nah, setiap buku itu pasti ada tujuan dari pengarangnya. Itu kita klasifikasikan, di mana semisal tujuan dari pengarangnya itu sangat berpengaruh terhadap siswa kita, maka kita klasifikasikan ke perpustakaan sekolah kita, seperti itu. Yang keempat, klasifikasilah buku-buku perpustakaan sekolah itu pada subjek yang sangat spesifik. Nah, di sini di mana kita menggolongkan buku-buku di perpustakaan itu pada subjek yang sangat khusus,
seperti itu. Semisal pada pelajaran yang ada di sekolah itu seperti pelajaran IPS ataupun bahasa Indonesia itu kita klasifikasikan pada perpustakaan. Semisal kita pisahkan pada subjek yang sangat umum seperti itu. Pada buku-buku umum lainnya itu pasti kita harus klasifikasikan atau kita kelompokkan. Semisal buku khusus kita kelompokkan di buku khusus, semisal buku umum kita kelompokkan di buku umum, seperti itu kita pisahkan seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Prinsip yang selanjutnya adalah apabila sebuah buku yang membahas 2 atau 3 subjek, klasifikasilah buku tersebut pada subjek yang dominan. Maksudnya di sini adalah kumpulkan atau klasifikasikan buku dengan subjek yang lebih banyak. Selanjutnya ada apabila sebuah buku yang membahas 2 subjek dengan perimbangan subjek yang sama, maka klasifikasilah buku tersebut pada subjek yang paling banyak bermanfaat bagi pemakai perpustakaan sekolah. Maksudnya di sini adalah kumpulkan buku atau kelompokkan buku pada subjek yang paling banyak diminati atau dibaca oleh pemakai perpustakaan atau pembaca. Selanjutnya ada di dalam mengklasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah, hendaknya guru pustakawan mempertimbangkan keahlian pengarangnya. Di sini hendaknya pustakawan itu harus lebih teliti dalam melihat keahlian pengarang dari buku-buku tersebut. Prinsip yang selanjutnya adalah apabila sebuah buku perpustakaan sekolah yang membahas 2 subjek yang sama perimbangannya dan merupakan bagian dari suatu subjek yang lebih luas, maka klasifikasilah buku tersebut pada subjek yang lebih luas. Selanjutnya ada apabila ada sebuah buku perpustakaan sekolah yang membahas 2-3 subjek atau lebih tapi subjeknya tidak jelas. Sini kelompokkan buku-buku tersebut pada masing-masing subjeknya. Soalnya subjeknya itu tidak terlalu jelas. Adalah sistem klasifikasi perpustakaan. Menurut Saputro 2017, sistem klasifikasi menurut koleksi jenis, ukuran, warna, abjad judul dan abjad pengarang. Maksudnya di sini ialah pengelompokan buku menurut nama pengarang ialah pengelompokan buku atas dasar abjad nama pengarang tersebut, nama pengarang buku tersebut. Misal nama pengarang berawalan dari huruf A, maka kelompokkan buku dengan nama pengarang yang berawalan dengan huruf A. Selanjutnya ada pengelompokan buku menurut abjad buku. Maksudnya sini adalah buku-buku perpustakaan sekolah dikelompokkan atas dasar abjad judul bukunya. Misal judul bukunya berawal dari huruf B, maka kelompokkan buku-buku tersebut dengan judul yang sama-sama berawalan dari huruf B. Selanjutnya dengan menurut sistem kegunaan buku. Buku-buku perpustakaan sekolah dikelompokkan atas dasar kegunaannya. Maksudnya sini referensi dikelompokkan menjadi 1, buku-buku cerita dikelompokkan menjadi 1, buku-buku ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi 1 dan lain sebagainya. Selanjutnya mengelompokkan buku menurut penerbit. Pada sistem ini buku perpustakaan sekolah dikelompokkan atas dasar penerbit buku. Maksudnya di sini adalah yang sama-sama dari penerbit yang sama.
Selanjutnya dengan bentuk fisik, dikelompokkan dalam bentuk fisik. Pada sistem ini bahan-bahan pustaka dikelompokkan atas dasar bentuk fisiknya. Ditinjau dari bentuk fisiknya yang bahan-bahan pustaka ada yang berupa buku, ada pula yang berupa buku pustaka seperti majalah, surat kabar, brosur, dan lain-lain. Misalnya buku ilmu pengetahuan dikelompokkan dengan buku ilmu pengetahuan, buku fiksi dikelompokkan dengan buku fiksi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua. Macam-macam klasifikasi perpustakaan. Menurut Sahdan 2021, ada beberapa sistem klasifikasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi artifisial. Klasifikasi artifisial di sini adalah sistem pengelompokan koleksi berdasarkan ciri khusus, misalnya ukuran, warna, dan data fisik lainnya. Yang kedua, klasifikasi utility. Klasifikasi utility di sini yaitu pengelompokan bahan pustaka yang dibedakan berdasarkan kegunaan dan jenisnya. Yang terakhir, klasifikasi fundamental. Klasifikasi fundamental di sini yaitu sistem pengelompokan koleksi berdasarkan subjek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur klasifikasi perpustakaan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh guru pustakawan dalam mengklasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan sistem klasifikasi, yang dimana sistem klasifikasi ini langkah pertamanya itu mengklasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah, yang menentukan sistem klasifikasi misalnya menggunakan UDC yaitu Universal Decimal Classification, menggunakan LCC Library of Congress Classification, menggunakan DCC DW Decimal Classification, dan sebagainya, yang dimana satu hal yang harus diperhatikan oleh guru pustakawan yaitu konsistensi dalam penggunaan sistem klasifikasi tersebut, yang dimana sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah supaya konsisten. Apabila sistem klasifikasi per 10 DW, maka pada masa berikutnya tetap menggunakan sistem klasifikasi per 10 DW. Yang poin selanjutnya yaitu poin B, menyiapkan bagan klasifikasi. Menyiapkan bagan klasifikasi tentu setelah menentukan sistem klasifikasi, yang dimana langkah berikut dalam menyiapkan bagan klasifikasi yaitu pustakawan menetapkan sistem klasifikasi persepuluhan DW sebagai sistem klasifikasi yang akan digunakan untuk mengklasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan bagan klasifikasi persepuluhan DW agar pustakawan dapat lebih lancar mengklasifikasi perpustakaan atau buku-buku perpustakaan di sekolah. Maka sebaiknya bagan klasifikasi persepuluhan DW itu dituliskan pada kertas manila dan ditempelkan pada tembok di ruang perpustakaan sekolah. Poin C yaitu menyiapkan buku-buku. Menyiapkan buku-buku perpustakaan sekolah yang akan diklasifikasi harus disiapkan dengan sebaik-baiknya di atas meja, yang dimana buku tersebut telah selesai dicatat atau diinventariskan di dalam buku inventaris atau buku induk, yang dimana buku-buku tersebut telah distempel dengan stempel sekolah sebagai tanda pengenal dan sebagai tanda pengenal stempel inventaris. Poin yang berikutnya yaitu poin D, yaitu analisis subjek. Analisis subjek di sini tentu kita menganalisa atau kegiatan menganalisa atau mengenai apa atau tentang apa suatu dokumen alias bahan pustaka.
Jadi kegiatan menganalisa pada suatu dokumen atau bahan pustaka kemudian merupakan hal yang perlu kita perhatikan dan sangat penting, yang dimana memerlukan kemampuan intelektual, karena di sinilah ditentukan pada subjek apa suatu dokumen ditempatkan. Apabila keliru sistem kegiatan analisis subjek ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemakai dalam mendapatkan informasi yang dicarinya. Adapun analisis kegiatan subjek ini menentukan subjek buku yang dapat dilakukan dengan cara menganalisis bagian buku, yaitu judul dan subjudul buku. Jadi kegiatan analisis subjek itu kita menganalisis dari bagian judul dan subjudul buku yang biasanya terdapat pada kulit buku atau halaman pertama. Kemudian subjudul buku ini juga menggambarkan isi atau persoalan yang dibahas di dalam buku yang bersangkutan. Kemudian yang perlu kita perhatikan pada kegiatan analisis subjek yaitu daftar isi, yang dimana daftar isi kadang-kadang juga menggambarkan kadang-kadang judul buku itu tidak sepenuhnya menggambarkan pada daftar isi, yang dimana jelas mengenai isi persoalan yang ada di buku tersebut, sehingga guru pustakawan sulit menentukan subjeknya. Apabila guru pustakawan bisa menelaah daftar isi, maka daftar isi bisa memuat rincian persoalan yang dibahas di dalam buku yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu kegiatan analisis subjek yang selanjutnya itu kata pengantar, yang dimana kata pengantar juga perlu kita analisa, yang dimana seringkali pengarang atau penyusun menjelaskan latar belakang disusunnya buku itu, yang dimana tujuan penyusunan buku tersebut serta sistematika pembahasan tersebut. Oleh sebab itu, melalui dengan membaca atau menelaah kata pengantar, kita dapat memperoleh gambaran mengenai subjek atau persoalan buku yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu isi sebagian atau keseluruhan yang ada di buku. Kita menganalisis subjek, sebagian isi buku tersebut atau keseluruhan, karena kadang-kadang meskipun guru pustakawan itu telah menalah judul buku itu, judul buku, daftar isi, dan kata pengantarnya, belum tentu semuanya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai subjeknya apabila guru itu hendak menelaah apabila guru pustakawan itu ingin menelaah isinya, yang dimana pertama-tama kita harus membaca sebagian saja. Selanjutnya kita bisa membaca dari halaman pendahuluan atau halaman per setiap bab atau yang lainnya. Selanjutnya itu menentukan nomor kelas. Maksud menentukan nomor kelas di sini yaitu setelah subjek buku ditemukan, maka langkah berikutnya adalah menentukan nomor klasifikasi tersebut, yang dimana nomor subjek atau persoalan buku yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu isi sebagian atau keseluruhan yang ada di buku. Kita menganalisis subjek, sebagian isi buku tersebut atau keseluruhan, karena kadang-kadang meskipun guru pustakawan itu telah menalah judul buku itu, judul buku, daftar isi, dan kata pengantarnya, belum tentu semuanya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai subjeknya apabila guru itu hendak menelaah apabila guru pustakawan itu ingin menelaah isinya, yang dimana pertama-tama kita harus membaca sebagian saja. Selanjutnya kita bisa membaca dari halaman pendahuluan atau halaman per setiap bab atau yang lainnya. Selanjutnya itu menentukan nomor kelas. Maksud menentukan nomor kelas di sini yaitu setelah subjek buku ditemukan, maka langkah berikutnya adalah menentukan nomor klasifikasi tersebut, yang dimana nomor klasifikasi itu sebagai pedoman kepada bagan klasifikasi yang sebagaimana telah dipersiapkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you!